Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Agustina, nomor induk mahasiswa 12011119388. Jurusan Pendidikan Agama Islam, tempat magang di UPT SMP Negeri 2 Kademangan Blitar. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, serta bab tentang lebih dekat dengan Allah SWT dengan mengamalkan sholat sunnah. Pembahasan pertama yaitu tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Apalagi kita generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, kita harus memegang teguh kedua perilaku mulia tersebut. Pengertian pertama yaitu tentang jujur. Setiap orang menambahkan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan pondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Juga perilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan perilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur kepada bapak ibu guru, karyawan, dan teman di sekolah. Berperilaku jujur kepada teman juga akan menjalin hubungan harmonis. Dan di dalam masyarakat juga kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Sebaliknya, ketidakjujuran akan berakibat konflik antar anggota masyarakat. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan bencana sosial yang menakutkan, karena hal ini bisa meluas menjadi tawuran antar warga. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan akan muncul jika seseorang jujur. Dan pengertian kedua yaitu tentang adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, jaksa, hakim, atau aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat, maupun jabatan. Yang ketiga yaitu memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah SWT semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan.
Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya meskipun menguntungkannya. Perilaku adil dalam ayat di atas bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi, setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan perilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna pula ketakwaan. Yang terakhir yaitu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur, saya memberikan salah satu contoh yaitu di rumah. Di rumah, kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu minta tolong diberikan minyak, goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik, memberitakan sesuatu hal baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Dan yang kedua yaitu perilaku adil juga dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil, saya memberikan salah satu contoh yaitu di sekolah. Di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di pengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pengurus kelas atau pesuruh kelas.